I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi yang sangat penting buat kawan-kawan semua. Yang pertama yaitu adalah bagaimana mendapatkan seller atau mencari seller terbaik, jujur, amanah, barang yang dikirim sesuai yang kesepakatan atau sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, ini masalah penanganan bibit. Ini saya belanja bibit. Nanti akan saya buka dan ikuti channel ini sampai selesai biar kalian tahu bagaimana cara menangani bibit online atau belanja online. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana cara memilih seller terbaik. Ini berlaku untuk semua pembelanjaan ya, jadi bukan hanya tanaman saja. Kalau kalian pengen belanja bibit atau semacamnya, saran saya, satu, kalian bisa belanja di marketplace. Di marketplace itu silahkan kalian cari apa yang kalian harapkan. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah story penjualan. Berapa banyak yang terjual produk yang sesuai dengan kita cari. Yang kedua, lihat kolom komentarnya. Jadi ketika kita mencari apa yang kita inginkan lalu ketemu, maka lihat story penjualan dan lihat kolom komentarnya. Kalau positif, silahkan kalian ambil barangnya, berarti seller tersebut jujur dan amanah. Kalau ternyata banyak komplainan di situ, saya sarankan untuk beralih pada seller yang lain. Yang kedua yaitu adalah bergabung di salah satu komunitas di Facebook. Di Facebook itu sekarang sudah banyak komunitas-komunitas tanaman. Kalau kalian beli bibit, banyak komunitas di sana yang menyediakan bibit, baik itu anggur, pohon tin, kelengkeng dan semacamnya. Bahkan tanaman toga pun juga banyak di sana. Silahkan kalian gabung dengan komunitas tersebut. Kalian cari yang biasa menjual. Kalian kalau sudah ditawarkan menemukan seller dalam suatu komunitas, silahkan cari jejak digitalnya. Masuk ke halaman Facebooknya, kalian cari di sana apakah dia itu memang sering kali menjual atau baru pertama kali menjual. Karena di komunitas sendiri itu juga sering banyak penipuan. Kadang ada penyusup dalam komunitas itu menawarkan harga yang lebih murah, tapi setelah dikirim barangnya tidak sesuai yang kita harapkan, bisa palsu atau semacamnya. Yang ketiga, jangan tergiur dengan harga murah. Biasanya para seller yang tidak jujur itu biasanya menawarkan yang harga yang lebih miring ketimbang seller-seller yang lain. Kalau harga tanaman, contoh bibit anggur atau kelengkeng atau semacamnya, itu rata-rata para seller itu harganya hampir mirip, walaupun selisih mungkin selisih 10.000 atau 5.000. Itu semua seller yang jujur itu harganya sama. Nah biasanya para penyusup, seller abal-abal itu biasanya berani menurunkan harga sampai 40% bahkan 50% dengan abal-abal promo atau semacamnya. Jadi kalian jangan terlalu tergiur dengan harga yang sangat murah. Nah, kelemahan marketplace dan keunggulan marketplace dan kelemahannya serta komunitas. Yang pertama, kelemahan marketplace itu kalau kita belanja bibit, semisal kita pengen belanja bibit impor. Nah, kadang kita pemula itu tidak tahu bedanya impor dengan lokal, terutama tanaman anggur atau kelengkeng atau apalah yang sifatnya ada impor dan lokal seperti itu. Kita tuh kebingungan. Sebenarnya ini impor atau lokal. Setelah barang nyampe kita pun juga ragu, cuman kita percaya aja pada seller. Hanya ketika kita rawat bertahun-tahun dan tumbuh, ketika berbuah ternyata lokal, dan itu sangat menyayangkan, buang-buang waktu, ternyata yang kita rawat adalah lokal.
Kalau keunggulan di marketplace lagi, keunggulannya itu kelemahannya kawan-kawan. Jadi kelemahannya kadang banyak orang tertipu itu di antara belanja bibit impor maupun lokal. Keunggulannya biasanya di marketplace itu selalu ada program gratis ongkir. Jadi kita hemat biaya. Itu keunggulannya. Sementara di komunitas, keunggulan yang pertama, di komunitas itu kevalitan bibit impor dan lokal itu lebih terjamin. Yang pertama, kita bisa sharing dengan kawan-kawan di komunitas. Misal kita ingin beli ke seller di komunitas, lalu dikirim video atau fotonya. Jadi kalian bisa sharing-sharing di komunitas ini valid atau tidak gitu. Kalau di kolom komentar itu valid, silahkan deal. Artinya kalian bisa ngambil itu. Cuman kelemahannya kalau di komunitas itu tidak ada program gratis ongkir. Jadi kalau harganya sekian itu plus ongkir. Jadi kadang-kadang walaupun gratis ongkir itu harganya lebih mahal karena seller sudah menghitung, mengkalkulasi dengan ongkirnya. Jadi itulah tips bagaimana cara memilih seller yang terbaik. Jadi jangan terpengaruh harga, lihat story jejak digitalnya, terus sebelum mengeksekusi silahkan sharing-sharing dulu apakah bibit yang kita inginkan itu valid atau tidak. Selanjutnya adalah bagaimana cara menangani bibit secara online. Oke, ini akan saya bawa keluar. Ini saya syutingnya di kamar ini. Tadi di luar ramai banyak orang. Ini kita lanjutkan di luar saja. Muncul baru saya itu
Setelah tanaman dikocor sampai jenuh seperti ini, sampai meluap airnya seperti ini, taruhlah di tempat yang teduh. Oh ya, ini ada yang tidak saya expose, yaitu air yang saya pakai. Nah, air yang saya pakai ini menggunakan air Jakaba. Cuman tadi tidak saya expose. Dengan dosis yaitu 400 ml air Jakaba untuk 10 liter air. Nah, baru dikocor sampai jenuh seperti ini, terus daunnya juga disiram sampai basah. Fungsi air Jakaba satu, yaitu untuk mengatasi tanaman stres. Jadi pasti bibit kalau beli online itu pasti mengalami stres karena ada perubahan suhu dan perubahan posisi akar, pasti stres. Jadi manfaatkan vitamin B1 untuk menangani bibit agar tidak stres. Kalau tidak punya Jakaba, silahkan beli vitamin B1. Ada B1 yang untuk tanaman, ada B1 yang untuk orang. Nah, kalau saya biasanya menggunakan vitamin B1 yang dijual di apotek. Beli vitamin B1 dengan dosis 1 butir 1 liter air. Nah, yang kedua, untuk manfaat Jakaba ini adalah untuk memicu pertumbuhan akar baru dan tunas-tunas baru. Jadi tadi saya ini juga pesan itu jeruk nagami yang sudah mulai berbuah dan juga santang madu yang sudah mulai membawa buah. Jadi deskripsi di seller itu memang jeruknya itu jeruk nagami atau bibit yang ditawarkan itu sudah siap berbuah, dan ketika saya melihat kolom komentarnya positif dan sudah laku banyak, artinya pembelinya sudah banyak, akhirnya saya eksekusi, saya langsung beli dan hasilnya tidak mengecewakan. Nah, karena ini memasuki musim penghujan, sebaiknya bibit ini tidak terkena air hujan karena sifat air hujan yang asam akan mengubah pH tanah dan bibit akan menjadi busuk akar dan mati. Nah, cara terbaiknya bagaimana? Yaitu diamankan agar tidak terkena air hujan. Buatlah atap atau greenhouse mini. Nah, kebetulan saya punya greenhouse mini sehingga bibit ini akan selamat dari air hujan nantinya. Nah, untuk perkenalan sinar matahari itu secara perlahan. Saya biarkan 1 minggu ini di tempat teduh, baru minggu kedua itu diperkenalkan ke sinar matahari secara perlahan. Mungkin 1 jam pertama, besoknya 2 jam dan seterusnya. Baru nanti full sinar matahari. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.